memuliakan dengan datangnya di kajian. Ngajinya di bulan biasa dengan ngajinya di bulan dimuliakan oleh Allah, pasti pahalanya berbeda. Pahalanya berbeda. Penggantian Allah juga berbeda. Maka semakin kita bersemangat di bulan ini, maka semakin baik hasilnya. Dan oleh karena itu alangkah baiknya kita memuji Allah ya, alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat, kesempurnaan nikmat yang baik, nikmat yang mulia. Salawat beserta salam mudah-mudahan tercurahkan kepada baginda kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu, kita akan melanjutkan pembelajaran Riyadhus Shalihinnya di bab yakin dan tawakal, hadis yang keempat. Kemarin kita sudah di hadis yang ketiga yang menyatakan bahwa seseorang itu akan dibantu dalam kondisi terjepit, dalam kondisi sangat-sangat lemah, dalam kondisi gak bisa berdaya. Tetapi disitulah datang pertolongan dengan apa? Karena si jiwa tersebut benar-benar bergantung kepada Allah dengan mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil, atau di sini dikatakan juga hasbiyallah wa ni'mal wakil. Jadi kalau kita nih lagi ada sesuatu yang menyempitkan hati kita, yang menyempitkan, yang menyusahkan diri kita, maka banyak-banyaklah mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Kita lanjutkan ya Bu ya di hadis selanjutnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, berkata Rasulullah, yadkhulul jannata, orang-orang yang akan masuk surga, aqwamun, dari kalian, dari gerombolan itu, dari kaum kalian, afidatuhum mislu afidatit tayr. Orang yang akan masuk surga di antara kalian yaitu orang yang hati mereka mislu afidatit tayr, hati mereka seperti hatinya para burung, seperti hatinya burung. Jadi orang yang akan masuk surga nanti Bu, itu dimisalkan oleh Rasulullah, kalian akan masuk surga hatinya seperti hati seekor burung. Jadi kenapa disepertikan seperti hati seekor burung? Karena burung memiliki kelembutan hati. Hatinya itu sangat lembut. Hati burung itu sangat sensitif. Hati burung itu sangat apa ya Bu? Peka. Karena hati burung lembut, peka, sensitif, maka seekor burung tidak bisa dikasari. Dianya lembut, tapi dia juga tidak bisa dikasari. Jadi artinya apa? Pembelajaran buat kita, kalau ingin masuk surga, milikilah hati. Hati kita itu harus lembut, harus peka. Kalau ada orang minta tolong, membutuhkan, harus peka. Ketika kita melakukan suatu maksiat, kita tuh ngerti bahwa kita ini salah, peka, tahu gitu, sensitif. Kalau di mulut kita mengeluarkan kata-kata, ini omongan bisa membuat orang tersinggung gak ya, sakit hati gak ya. Jadi kita peka gitu dengan kata-kata kita, tahu gitu mana yang baik, mana yang buruk. Oh ini gak baik tuh, ini gak bagus, jangan deh saya ngelakuin itu. Aduh kalau saya agak melotot dikit kayak gimana ya, agak manyun dikit kayak gimana ya. Di situ kita tahu gitu ya. Ini jadi ahli surga itu hatinya lembut, sensitif. Jadi kalau ada orang yang hatinya kasar,
udah dibilangin juga malah ngamuk, dibilangin ngamuk, diomelin jadi musuh. Bukannya ya maaf ya saya lupa, saya hilang, enggak gitu. Nah itu artinya kebalikan ya Bu ya. Jadi ingat di sini, kalau pengen jadi ahli surga itu apa sih? Milikilah hati seperti hati seekor burung. Jadi artinya di sini Rasulullah memberikan info kepada kita, info yang membahagiakan buat kita Bu. Kalau orang mukmin itu kan mau mengubah ya sesuatu yang buruk menjadi lebih baik, yang tidak tahu jadi ya Allah, alhamdulillah untung tahu ya, kalau enggak saya itu kasar mulu sama suami juga, saya itu kasar mulu sama anak juga, saya itu sembarangan aja kalau ngomong sama tetangga juga, sama teman gitu. Alhamdulillah. Nah ini tanda-tandanya orang yang hatinya lembut, dikasih kabar gembira oleh Rasulullah. Maka tentang kabar gembira yang diajarkan oleh Rasulullah kan tercantum di dalam Quran surat Al-An'am ayat 48. Wa ma nursilul mursalina illa mubasyirina wa mundzirin. Dan tidaklah aku diutus untuk manusia seluruh alam ini kecuali untuk memberikan kabar gembira. Kabar gembira bahwa orang yang memiliki hati lembut seperti hati seekor burung bakal masuk surga. Itu maksudnya Bu. Wa mundzirin, dan memberikan semacam peringatan. Kalau kamu hatinya kasar masuk neraka kayak gitu, peringatan, ditakutin. Emang tugasnya seorang rasul itu adalah memberikan kabar gembira bahwa seseorang bakal masuk surga dengan apa gitu. Di sini yang mengisyaratkan di hadis ini, kalau dia hatinya lembut, penyayang, gampang tersentuh, mudah menolong orang, mudah memaafkan orang, mudah apalagi Bu? Mudah diingetin nama orang, nggak keras. Nah ini yang di surga kata Rasulullah. Faman amana wa aslaha. Barang siapa yang beriman wa aslaha, dan memperbaiki diri. Dia setelah melakukan satu kesalahan, dia tobat sama Allah, dia istighfar, ya Allah hamba salah ya Allah, saya akan perbaiki diri. Kemudian dia beramal soleh yang baik lagi. Dari tadinya jatuh, tidak rajin ngaji jadi rajin ngaji. Kan ini amal soleh ya Bu ya. Yang tadinya malas deh kalau berbuat untuk orang lain tuh jadi semangat beramal soleh. Yang tadinya itu pegang tasbih itu habis sholat doang, sekarang lagi waktu-waktu kosong juga pegang tasbih. Ini amal soleh namanya Bu. Barang siapa yang beriman dan memperbaiki dirinya, beramal soleh, fala khaufun alaihim wala hum yahzanun, maka mereka tidak ada rasa takut, tidak ketakutan. Aduh gimana ya kalau suamiku lagi kerja, jangan-jangan. Nah orang yang beriman dan memperbaiki hidupnya, selalu beramal soleh, selalu bertaubat ketika melakukan kesalahan, dia tidak akan takut dengan yang akan terjadi. Bagaimana ya anak saya nanti? Aduh lagi bermasalah nih, anak saya lagi bermasalah hari ini. Ya Allah, saya yakin pertolongan Kau akan datang ya Allah. Saya yakin. Saya sholat, saya zikir, saya mohon, saya gantungkan, saya wakilkan apa yang terjadi pada diri saya, anak saya, keluarga saya. Di situ ada rasa nggak terlalu, kayaknya di otak semua gitu masalah itu. Enggak. Ada pikiran mah ada. Justru ketakutan yang kita rasakan, khawatir yang kita rasakan itu semakin memperkuat kepada Allahnya, bukan semakin terpuruk. Nah kita itu biasanya kebalik Bu, makin dipikirin makin kepuruk gitu. Ya Allah semakin pikirin kenapa ya, makin kesel, makin khawatir, makin karena apa? Semakin dipikirin, dialirkannya salah, disimpan di otak kita, disimpan di kemampuan kita, disimpan dalam ranahnya apa yang
insanu dhaifa, aku ciptakan kamu tuh lemah. Kenapa dipikul semua? Ada pikiran langsung, aduh jangan gini, jangan. Itu kan setan. Kemarin kita sudah belajar tentang setan ya, was-wasan setan itu. Jangan begini loh. Oh kalau kamu ngeluarin ini nanti berkurang loh. Nanti kurang untuk ini, nanti kurang untuk itu. Nanti kalau kamu berinfak nggak bakalan tuh besok mau ada santunan, nggak bisa loh. Kebeli baju nggak bisa loh. Buat nutupin beli motor nggak bisa loh. Buat beli apa lagi gitu. Nanti nggak bisa bayar SPP loh. Iya. Itu kan was-wasan setan kan? Nggak bisa loh, nggak bisa. Kenapa? Yang dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran. Innamas syaitanu ya'idukumul faqra. Setan itu nakut-nakutin, ngajak nanti kamu berkurang. Nanti kalau kamu ngaji di rumah nggak ada yang ngurusin. Oh pokoknya gimana aja. Nanti anakmu begini, lagi kurang sehat dikit. Oh nanti anakmu tambah parah loh. Gitu. Padahal sakitnya sedikit. Emang saya baru cuma pilek atau ya udah dikasih obat agak-agak buang-buang air dikit sedikit gitu ya. Nanti ditakut-takutin, ya udah nggak ngaji gitu. Atau dibalik, ketika anak kita sudah parah, udah kamu kan orang yang rajin ngaji aja tinggalin aja, suami lagi sakit, padahal dia butuh penjagaan kita. Dibalik oleh setan supaya kita berlebihan dalam beramal soleh. Itu kan setan ngajaknya Bu. Jadi setan itu mengajak orang untuk takut. Ditakut-takutin, dibikin resah, dibikin gelisah. Sedangkan kalau orang beriman dan beramal soleh, banyak bertaubat kepada Allah, wala khaufun alaihim, tidak takut dia. Ada Allah, tenang aja. Walaupun lagi pandemi begini, insya Allah kita bisa makan, insya Allah kita bisa tidur nyenyak, insya Allah kita bisa nyekolahin anak. Terus begitu aja Bu. Wala khaufun alaihim, insyaallah suami juga sayang sama kita. Penting iman aja sama Allah. Wa aslahat, bertobat dan memperbaiki diri. Walahum, yang kedua apa? Orang yang beriman dan banyak melakukan amal soleh. Walahum yahzanun, dan mereka tidak bersedih. Sedih. Biasanya ibu kalau sedih itu berkenaan dengan masa kapan? Kalau takut kan masa yang akan datang. Dibalik kalau sedih masa lalu. Ya Allah, sakit hati banget sama si anak. Ya Allah, belum bisa hilang pengkhianatan pasangan kita. Ya Allah, benar-benar saya itu dijatuhkan sama orang ini, dihinakan sama. Nah itu wadah biasa. Jadi kalau orang beriman dan beramal soleh itu artinya dia serahkan sama Allah, dia gampang memaafkan orang lain, mudah memaafkan orang lain. Jadi kalau kita perlu mudah memaafkan orang lain, masih ada dengki, dendam di sini nih, gara-gara kita disakiti orang lain, dipertanyakan. Berarti kita belum iman, kita belum sempurna. Amal soleh kita harus ditingkatkan lagi supaya kita mencapai derajat orang yang tidak selalu bersedih, tidak dendam, sih enggak, cuma sakit hati. Enggak bakalan saya juga untuk ngelabrak dia, enggak punya kemampuan. Kadang-kadang begitu, atau punya kemampuan tapi itu kan enggak bakalan ya. Iya begitu, dalam hidup itu begitu ya Bu ya. Kalau kita punya kemampuan tapi karena kita beriman kepada Allah, kita kembalikan kepada Allah, kita gak bakalan untuk membalas orang itu. Sebetulnya kita pengen ngebalas orang itu, cuma kita gak punya kemampuan. Nah ini orang yang masih imannya lemah, amal solehnya belum banyak. Kalau amal solehnya sudah bagus, Allah sendiri yang akan mengangkat keburukan dia. Allah sendiri yang akan mengangkat dendam-dendam yang ada di hati kita. Kalau kita banyak beramal soleh, mungkin kita kurang amal solehnya, sehingga kok susah banget sih mau maafin dia. Kan begitu ya, susah banget sih mau maafin dia, padahal udah saya usahain. Nah, mungkin saja amal solehnya belum cukup, jadi Allah belum narik
kenceng gitu di dalam hati kita. Ini pelajaran buat saya juga, Bu. Bukan saya ngajarin ibu-ibu. Mungkin saja yang mendengar lebih bisa, lebih mampu untuk mampu memaafkan orang lain dengan ikhlas banget daripada yang berbicara ini. Tapi kita sama-sama lah ya, Bu ya. Sama-sama itu. Jadi kalau orang ingin sukses hidupnya, ingin bahagia, ingin gembira, tidak ada ketakutan di masa yang akan datang, tidak sedih dengan peristiwa yang lalu, tidak sakit hati, tidak dendam, maka beriman dan beramal soleh. Salah satu ibu datang ke pengajian adalah amal soleh yang tadinya di rumah gremet-gremet, ngomel-ngomel dan sebagainya. Itu kan yang bikin kita sedih ya. Kadang-kadang ada sesuatu yang takut di masa yang akan datang. Aduh, jangan-jangan. Tapi kalau sudah kita beramal soleh, kemudian kita bertobat sama Allah, insya Allah hal-hal yang menakutkan dan hal-hal yang membuat kita sedih diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mohon sama Allah. Ada pembahasan. Yang selanjutnya, di sini mengatakan bahwa mengapa hati burung itu disamakan dengan hati penghuni surga, ya Bu ya. Yadkhulul jannata aqwamun afidatuhum mislu afidatit thair. Bakal jadi penghuni surga, bakal masuk surga seseorang yang hati mereka seperti hatinya seekor burung. Karena burung kalau menurut dalam bahasa itu punya riqoh. Riqoh itu kelembutan, lembut hatinya. Hati yang lembut, sensitif, dan dia nggak bisa dikasari. Dari zaman dulu Bu, kalau kita berbicara tentang perburungan, dari zamannya Qabil dan Habil, Ibu tahu kan siapa yang mengajarkan untuk mengubur mayat? Allah mendatangkan burung. Karena kan kemanusiaan, masa ada mayat tidak dikuburkan? Burung didatangkan oleh Allah. Begini loh kalau memperlakukan orang yang sudah meninggal. Sayangi, jangan digeletakin, jangan dibakar, jangan dihanyutkan di sungai. Burung punya kelembutan hati. Kuburkan, itu yang terbaik. Setelah itu bagaimana zamannya? Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman punya sahabat siapa? Binatang. Kan yang membawakan berita, yang memberikan surat Ratu Balkis. Burung hudhud itu. Masya Allah, kenapa dia mampu berteman dengan seekor burung? Ini menandakan hati burung. Orang-orang yang memelihara burung tuh ya Bu ya. Tapi bisa kebalik loh Bu. Ada orang yang memelihara burung malah sebaliknya menyiksa burung. Kenapa? Burung dimasukin ke dalam sangkar yang kecil sendirian. Makanya kan burung itu teriak-teriak kan, pengen bebas, pengen kawin kan begitu. itu kalau dibahasakan seperti itu Bu. Berisik. Kenapa? Karena dia merasa terkungkung. Masa gue di dalam terus ya? Kecuali itu Bu, sangkarnya besar, kemudian benar-benar ada tempat dia untuk lari sana lari sini. Kalau bisa dikasih pasangan. Ini menunjukkan bahwa yang punya burung punya hati seperti burung. Seperti burung itu maksudnya Bu. Kenapa dari zaman dulu orang termasuknya Nabi Sulaiman berteman dengan burung? Setelah saya pelajari ini, ternyata orang yang mampu berteman dengan burung bukan yang memasukkan hanya di sangkar burung, itu punya hati yang lembut Bu. Burung itu Bu nggak bisa berteman sama orang yang kasar. Dia itu punya jadwal yang disiplin. Kemudian dia punya effort kerja yang gigih. Itu burung Bu. Makanya kan dia terbang sehari bisa 400 sampai 500 km. Itu burung Bu. Masya Allah dia. Jadi dia punya kelembutan. Jadi kalau ada orang yang memelihara burung, ternyata hatinya tidak seperti hati burung, itu bertentangan dengan filosofisnya burung. Dan ini dinyatakan oleh Rasulullah
Orang yang masuk surga adalah yang memiliki hati seperti burung. Bukan memiliki burung ya, Bu. Kenapa sih seperti burung? Karena dia lembut. Biasanya orang lembut itu buyar. Kalau dia salah mudah diingetin. Suaminya negor, ya aku salah ya. Apa sih kamu? Nggak tahu aja. Berarti tidak mencerminkan gak, Bu? Jadi kalau diingetin sama saudara juga, tahu apa? Ini anak-anak aku, apa kayak aku mau ngapain kayak kan suka gitu ya. Duit aku akan suka gitu. Aku gitu. Nah itu ya aku itu berarti kebalikan dari hati seekor burung. Berarti bukan ahli istighfar ibu. Astagfirullahaladzim. Jadi burung. Kalau orang yang lembut itu mudah dinasehatinya ya. Jadi ketika ngaji datang ke pengajian hari kapan kita membicarakan tentang orang yang wudu contohnya. Ada orang yang kalau wudu was-was lama wudunya. Ada orang sunahnya dibanyakin. Puasa sunahnya dibanyakin. Tapi ngomongin orangnya dijalanin. Jalan terus. Berarti dia meninggalkan yang wajib melakukan yang sunnah. Sedangkan kata Allah mencintai pekerjaan yang diwajibkan oleh Allah, dia melakukannya dengan maksimal. Kemudian yang selanjutnya Allah juga mencintai pekerjaan yang disunnahkan oleh Allah. Jadi kerjakan dulu yang wajib, Bu. Jaga dulu lisan kita. Jaga dulu kita untuk banyak membantah sama suami. Hindarkan dulu itu. Jangan bantahnya banyak tapi puasa sunnahnya rajin. Berarti itu pahalanya dapat yang mana tuh? Tutupin yang wajibnya dihilangkan dosa besar. Yang pahalanya untuk menutupi dosa besar lagi supaya dapat. Atau ibu itu mah hidup tuh kayak apa ya? Jungkir balik kalau begitu. Kejar dulu yang wajib. Karena apa? Kalau kita sempurna yang wajibnya, kagak usah yang sunah-sunah juga dapat. Bakti sama suami. Kalau suami makan atau apa mandi itu katanya kan harus ditemenin, ditungguin. Emang Rasulullah ngajarin begitu ya? Menurut saya selama saya belajar, nggak pernah tuh. Punya kerjaan itu. Kalau kayak Bu Nida punya anak 5, suruh nungguin suami mandi, beres deh itu anaknya. Anaknya jerit-jerit nangis. Nah, terus suaminya pengen ditungguin makan, Suruh gosok belakang kali. belum masak, anaknya pengen makan bubur. Udah gitu mandinya pengen digosokin. Ya. Tadi pengalaman. Itu tuh yang baru datang bingung ya, kenapa mandinya digosokin ya? Kalau makan katanya ini udah biasa diambil istri. Nah, satu waktu istri ini seperti kurang sehat badan gitu. Mak, mau makan ambil aja sendiri, tahu-tahu lagi sakit. Ambil sendiri. Inilah kita harus punya suami yang soleh. Orang soleh itu Bu tidak menuntut haknya. Satu, istri yang soleh tidak menuntut haknya. Suami yang soleh tidak menuntut haknya. Diladenin, dilayanin, diturutin adalah hak dia. Tapi ketika istrinya ada sesuatu yang tidak mungkin dia lakukan, maka si suami tadi tidak menuntut. Itu suami yang soleh ngerti. Aduh istriku capek ya. Udah saya ngambil nasi sendiri. Istriku lagi repot ngurusin si A dan ngurusin orang tuanya, saya aja nggak apa-apa sendiri. Ini suami yang soleh. Apakah dia ketika menuntut minta mah, apalagi kalau nggak ngerti maksa ya? Nah ini berarti akhirnya nanti gini, kalau selalu nuntut Bu, nanti ujung-ujungnya saling tuntut menuntut. Kata suaminya, kamu ini saya kan mau ini kamu gak pernah ladenin, mau ini kamu gak ini, kamu ini.
atau si istrinya juga, abang juga nggak begini, ini kan hak aku, ini kan hak aku. Jadi akhirnya saling menuntut. Tapi kalau istri yang solehah tidak menuntut haknya dia. Haknya dia apa? Ya Allah, harusnya kita itu dikasih baju itu mungkin 3 bulan sekali lah, secara normal ya, dikasih baju baru untuk sehari-hari, atau setahun 2 kali baju lebaran gitu. Itu kan hak kita, Bu. Tapi kita nggak pernah menuntut hak kita. Karena apa? Kita istri yang soleh. Karena emang tahu kondisi suami kita. Nah, kita nggak pernah menuntut kita dikasih jajan setiap hari. Yang kita pikirkan adalah anak kita kan. Kita juga ada haknya, Bu. Tapi kita nggak pernah nuntut. Nah, kenapa? Karena kita sayang sama dia. Berat hati saja. Kenapa? PMB gitu. Berat hati, nggak tega gimana? Karena sayang itu jadi nggak tega. Suami pun begitu sama kita. Kalau dia suami yang pengertian, yang soleh, dia tidak menuntut haknya. Mama ambilin itu, mama ambilin apa, mama temenin saya, teman ini anak-anak sama siapa, biarin aja. Seperti itu. Anak sendiri kan anak berdua. Iya, artinya suami itu harus bijak ya, gitu Bu. Nah, kita terusin ya. Bu Zainab suaminya kayaknya pengen ditungguin mandi nih. Gak apa-apa Bu, kalau waktu senggang Ibu temenin mandi, gosokin dan sebagainya. Bagaimana Rasulullah beserta Siti Aisyah? Mandi dalam satu wadah yang sama. Rebutan air malah. Ibu gitu dong contohin. Bukan seumur-umur goro-goro. Pengen sih. Masya Allah. Jadi kita terusin ya Bu ya, orang yang hatinya lembut itu mudah menerima kebenaran. Tadinya kita nggak tahu kalau kita suka minjem di masyarakat itu kan suka ada orang minjem duit gampang banget ya Bu ya. Kan itu sebetulnya rentenir Bu. Riba itu hukumannya lebih parah daripada berzina. Riba itu hukumannya lebih parah daripada berzina. Mungkin dulu kita nggak ngaji, mungkin dulu kita belum ngaji. Setelah kita udah ngaji, ya Allah, aku mau langsung bayar semuanya. Biarin kalau kita punya emas tuh di cincin atau di gelang, jual tuh kuat, lunasin hutang ke rentenir tadi. Artinya apa? Ketika orang langsung mengetahui kesalahannya setelah diingetin, ini hati orang tersebut menandakan hatinya lembut seperti burung. Tapi kalau udah diingetin, dosa inilah biarin aja nggak apa-apa. Nah ini sebaliknya, berarti hatinya ahli surga tidak memiliki hati yang keras seperti tadi, tapi malah sebaliknya ya, lembut. Diajarkan itu gampang kalau diajak untuk belajar, nggak cari-cari alasan. Aduh aku kan kerja ya. Emang kerja seminggu sampai 7 kali, kata Allah, aku minta dari 7 kali 24 jam untuk dekat sama aku, untuk mengenal aku. Bagaimana kita mengenal Allah kalau kita nggak belajar? Nggak bakalan mengenal Allah. Aku minta seminggu minimal sekali aja. Apalagi kalau tiap hari, aku nggak minta tiap hari. Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Kenapa banyak orang-orang di neraka masuk ke dalam neraka sa'ir Bu? Karena ada pengajian di majelis A nggak datang, di masjid B nggak datang, di masjid C nggak datang. Alasannya sibuk, jeblok aja masuk ke dalam neraka sa'ir. Kata mereka, kalau dulu aku dengerin, aku ikutin, aku nggak bakalan masuk neraka sa'ir ini. Jadi ada orang-orang yang sholat Bu, dia infak, dia baik, tapi nggak pernah ikut pengajian, nggak mengenal Allah, jadinya dia masuk, dijerumuskan oleh Allah ke dalam neraka sa'ir. Jadi kalau kita punya orang tua belum mau datang ke pengajian, belum mau dengerin nasihat-nasihat agama, kita harus sayang sama mereka, ajak gitu. Orang yang hatinya lembut ketika diajak nggak banyak alasan. Orang kenapa banyak alasan? Hatinya masih keras. Sedangkan yang disinyali oleh Rasulullah, hati yang masuk surga ini hati seperti seekor burung.
lembut hatinya. Ibu kalau burung kenapa sih ya burung itu coba deh Bu, kalau orang ada yang sholat atau diam deh tenang gitu, itu pasti burung mau menghampiri kepalanya atau menghampiri pundaknya. Tapi kalau kita bergerak aja sedikit, kita itu kurang tenang, apalagi kalau lagi banyak pikiran, burung nggak bakalan menghampiri mereka. Dia takut. Saya suka lihat anak-anak suka pegang burung merpati di jalan. Itu anak-anak Bu, masya Allah, saya lihat burungnya diginiin. Ini burung ya, digini dilus-lus. Ibu jangan ngebayangin yang ini yang dilus ya, dilus-lus begini gitu ya. Bapak kita udah nikah semua ya. Ini burung Bu, saya lihat, saya hafal tuh anaknya Bu Tuti suka bawa burung ya, siapa namanya? Waktu itu Raka yang almarhum. Anak kecil saya suka lihat dielus Bu sambil jalan. Itu burung senangnya dielus Bu, karena orang yang lembut itu senang untuk dielus-elus. Suami ibu tak sering. Ini Bu semua biar kita lembut hatinya sama suami ya Bu ya. Elus-elus Bu, kalau suami lagi duduk elus kepalanya. Itu akan menambah kelembutan hati dia. Punya anak keras, usapin kepalanya Bu. Usap sambil dibaca-baca Kita ubah. Kalau terus gitu kita lagi butuh duit pasti dikasih. Ada banget. Halo Bu, ini Bu. Kita terusin ya Bu ya. Jadi burung itu kalau dia akan hinggap di pohon di tempat yang sekiranya tempat itu sangat tenang dan tidak membahayakan dia. Saya ingat dulu Bu, ketika Aceh mau kena tsunami, katanya pagi-pagi gerombolan burung pada terbang semua ya Bu ya, dari gunung-gunung, dari tengah-tengah lautan gitu, pada terbang semua ke darat. Orang nggak ngerti kalau dia belajar tentang perburungan, dia harusnya peka. Ada apa ya di tengah lautan itu? Ternyata di lautan sedang goncang kan, sedang terbelah itu ininya. Apa sih? Patahan-patahannya sedang terbelah. Itu burung tuh nomor 1 Bu, paham dia, sensitif, makanya dia langsung terbang. Makanya kalau ada di hutan pohon gitu ya, kenapa ada burung? Itu orang-orang pemburu itu ngerti, wah ada sesuatu nih di sebelah sana. Kenapa? Burung tuh peka. Sampai bilang Sama koreksi tetap Peka. tahu atau orang Sundanya. Burung tuh peka, burung tuh ngerti gitu. Kalau ada sesuatu yang membahayakan dia akan pergi. Kalau ada sesuatu yang dia itu tidak akan mendekati tempat yang bahaya, dan kalau ada sesuatu yang mendekati dia membahayakan, dia pun akan cepat-cepat bereaksi. Itu hati seekor burung. Kita disuruh oleh Rasulullah punya hati seekor seperti seekor burung ini. Kenapa? Kalau ada dosa yang mau datang kepadamu nih, Insya Allah ya, ada sesuatu perkara itu tuh yang kalau kita lakukan itu akan berdosa. Kalau kita peka, maka kita akan menghindarinya. Aduh jangan deh, udah jangan dilakuin ini, jangan dideketin. Aduh nanti aku berdosa, nanti aku nggak bisa kalau udah deket sama itu gitu. Masalah itu atau orang itu pasti kita itu berdosa, nggak bisa menghindarinya. Nah sebelum terjadi kita udah buru-buru menghindar. Ini kalau orang yang peka seperti ini berarti punya hati seperti seekor burung. Burung itu seperti itu. Jadi dia tahu kapan ada bahaya, kapan dia mendekati bahaya, maka dia akan pergi, buru-buru lari. Itu seekor burung. Saya kalau lihat burung di pohon gitu ya, kenapa dia terbang gitu ya? Itu berarti ada sesuatu. Tadinya dia sambil susu gitu kan? Saya nggak bisa bersiul. Sambil bersiul dia di atas pohon itu ya, liatin gitu. Saya nggak ngerti sebetulnya Bu tentang perburungan ya. Cuma setelah saya mengkaji, iya ya. Itu tandanya kalau mau ada bahaya, yang mau ada tsunami itu yang saya masih ingat. Dimanapun, maka kalau yang dekat pantai rumahnya tuh ya Bu,
ada gempa nih. Kemudian setelah gempa itu ada burung pada berhamburan gitu. Berhamburan ke darat, lari jauh gitu. Oh berarti ada sesuatu ini. Mau ada satu bahaya. Kita bisa belajar Ada dari mereka. sinyalnya. Ada sinyal. Yang kedua, burung itu punya rasa khauf, rasa takut. Takut, khauf itu takut. Jadi dia itu takut yang sudah tadi udah disindir sedikit, takut ketika mendekati bahaya. Dia tahu nih, oh di sana nih bakal ada bahaya nih, kalau saya ke situ bakal ada sesuatu, dia langsung buru-buru pergi. Atau ada yang menghinggapi dia, tiba-tiba ada ular gitu ya Bu ya, mau nyaplok dia di atas, atau ada burung bangau, atau ada binatang yang buas gitu, dia buru-buru pergi. Nah ini, jadi kalau di dalam Al-Quran digambarkan di dalam Quran surat Yasin ayat 11, innama tunziru manittaba'adz dzikra wa khasyiyar rahmana bil ghaibi fabasyirhu bimaghfirati wa ajrin karim. Sesungguhnya orang-orang yang diberikan peringatan kemudian mereka mengikuti, ingat sama Allah, kasih peringatan mereka itu. Kasih peringatan Bu. Mereka itu wa khasyiyar rahman. Kata Allah tuh, kalian tuh jangan banyak berbuat dosa, jangan banyak maksiat kepada Allah, kepada manusia harus sayang. Apa mereka? Manittaba'adz dzikra. Mereka itu mengikuti peringatan-peringatan tadi. Ustadz ngomong langsung dipraktekkan. Ustazah ngasih nasihat langsung diamalkan. Enggak ditumpuk dulu. Yang penting tahu, yang penting udah ngaji. Enggak begitu Bu. Kalau orang yang memiliki hati seekor seperti seekor burung, punya rasa takut. Kalau diingat itu langsung takut gitu. Iya ya Allah, ini dosa, ya Allah ini maksiat, ya Allah ini engkau nggak boleh, saya hilangkan, saya tinggalkan. Karena takut akan azab Allah. Wa khasyiyar rahman. Dia takut, khasyi itu takut Bu, khusyuk. Khusyuk itu artinya takut. Kenapa kita sholat tidak garuk-garuk Bu? Asal garuk, asal meleok kanan, meleok kiri gitu ya. Kadang-kadang, kayak gitu kan enggak, kita diam gini. Itu kan khusyuk. Itu bisa diartikan juga ada rasa takut. Takut kenapa? Takut sholat kita batal. Kenapa batal? Kalau batal Allah murka. Takut sholat kita tidak berkah. Kalau asal garuk, asal melirik kanan, melirik kiri, kan enggak berkah sholat kita, kurang manfaatnya. Kenapa? Karena enggak khusyuk. Itu contohnya, ada rasa takut, maka kita sholat nggak berani kan untuk yang selain diperintahkan oleh Rasulullah, seperti shollu kama ra'aitumuni usolli, nggak mau melanggar apa yang diperintahkan oleh Rasulullah karena takut gitu ya Bu ya. Jadi orang yang beriman itu orang yang ahli surga itu punya rasa takut kepada Tuhannya bil ghaibi, terhadap hal-hal yang gaib. Kalaupun kita curang, kita takut ada malaikat pencatat kan, pencatat keburukan, kita takut dicatat amal kita. Oh, saya jangan melakukan kecurangan, jangan melakukan keburukan. Curang orang lain nggak lihat, kita jualan, dikurangilah timbangannya, dikurangilah kualitasnya. Padahal bukan harga segitu, kualitas seperti itu. Tapi karena pengen keuntungan yang sebanyak-banyaknya merugikan konsumen. Ini orang yang takut sama Allah tidak melakukan itu. Jadi seekor burung itu punya rasa takut seperti itu. Fabasyirhu, maka berilah kabar gembira. Jadi ibu kalau baca Yasin maksudnya bukan hanya suruh baca doang. Setiap Jumat baca Yasin, malam Jumat baca Yasin. Yang harus kita perhatikan adalah makna di dalamnya. Itu yang harus kita pelajari, kita amalkan isinya. Oh, jadi kalau dikasih peringatan itu harus diajari, diceramahi, ditausiahi, diingetin. Harus takut, buru-buru takut sama Allah. Ini tandanya ahli surga. Fabasyirhu bimaghfiratin. Apa yang akan Allah berikan kepada orang yang takut kepada Allah, takut kalau dia terjerumus dalam maksiat,
bimaghfiratin, Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Yang membuat kita sengsara ini dosa, membuat kita hidup banyak masalah dosa. Bimaghfiratin wa ajri karim, dan karunia yang besar. Nah, jadi kalau orang yang takut kepada Allah, pertama akan diampuni dosa-dosanya. Hatinya jadi lebih lapang, lebih tenang, lebih kayaknya enjoy hidup tuh. Kenapa? Karena Allah angkat dosa-dosa dia. Karena dia takut sama Allah. Orang yang takut sama Allah akan begitu hidupnya, Bu. Dan dia akan dapat karunia yang besar. Kalau sudah hatinya baik, hatinya lapang, dekat dengan Allah, banyak hadiah nanti yang akan diberikan oleh Allah kepada kita. Keluarga yang bahagia, kita juga hidup senang, tenang. Walaupun dengan kondisi pas-pasan, kita akan bahagia. Jadi rasa takut tadi akan menjadi rem buat kehidupan kita. Rasa takut tadi, kita tuh harus punya rasa takut. Jadi kalau kenapa ada orang yang arogan gitu? Karena dia kurang rasa takutnya sama Allah. Kalau ngomong sembarangan, kalau minjam maunya senang sendiri gitu ya. Kalau sama pasangan juga egois, ini menandakan bahwa dia kurang punya remnya. Nggak ngerem, kesel sih kesel ya kadang kita dengan pasangan kita ya, dengan anak kita kalau ada masalah, tapi banyak remnya gitu. Nah, takut ini adalah sebagai tanda kita punya rem. Ibu ada jarak 100 km, ada kendaraan jarak 100 km, ada kendaraan yang tidak punya rem. 100 km itu cuma 10 menit. Kecepatannya luar biasa. Ada kendaraan yang dengan 100 km itu dia bisa sampainya 1 jam. Yang lebih bagus yang mana, Bu? Yang belakang. Yang 100 km per jam daripada yang 100 km 10 menit. Kelihatannya secara logika cepat. Tapi dia nggak punya rem, nyampe nggak ke sana? Nggak bakalan nyampe. Baru ke depan BBS aja udah 20 mobil yang dia tabrak. Begitu kalau orang nggak punya rem, nggak punya takut sama Allah. Takut itu penting, Bu, dalam kehidupan kita. Jadi takut itu adalah kalau kita ajarkan kepada anak kita pun begitu. Kamu harus takut sama Allah. Kalau kamu berbuat ini, nanti akan begini. Ajarkan rasa takut kepada anak kita. Karena takut dia punya rem sendiri, nggak usah kita ikuti dari belakang gitu. Dia tahu, kalau minuman keras ini membahayakan, ini haram, ini dimurkai Allah. Kalau sudah dimurkai Allah, hidupmu akan segala macam kan kita kasih tahu akibat-akibatnya. Kalau kamu mencuri akan begini. Tanamkan dulu rasa takut kepada Allah sebelum akibat yang ditimbulkan. Tanamkan dulu rasa takut kepada Allah. Artinya tanamkan dulu keimanan kepada Allah, tauhid kepada Allah. Baru nanti setelah itu, setelah itu baru kita sebutkan. Nanti kamu gak dipercaya orang, nanti kamu akan begini. Kalau nanti udah dapat pekerjaan kamu susah jadi orang jujur dan sebagainya. Tapi tanamkan dulu rasa takut kepada Allah. Jadi rasa takut itu menjadi alat kontrol gitu ya, Bu ya. Burung. Nah, selesai. Yang terakhir bahwa burung itu memiliki tingkat ketawakalan yang paling tinggi kepada Allah. Nanti akan kita bahas di hadis ini akan ada tawakalnya seekor burung. Tapi saya mempelajari ini, masya Allah, Bu, takjub banget sama ini burung, ciptaan Allah yang luar biasa. Tawakalnya benar-benar pasrah dia sama Allah, tapi bukan diam. Sehari dia bisa 400 sampai 500 km dia. Bolak-balik. Allah cukupkan rezeki dia. Dia kerja dengan fisiknya, hatinya dia gantungkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Burung kan makhluk Allah, hamba Allah, ciptaan Allah. Nah, ini kenapa ya? Itu salah satunya. Itu nanti akan kita bahas. Besok saya akan ngebahas insya Allah kebalikan dari hati yang lembut tadi. Hati yang kasar, hati yang keras.
Dan di antara penghuni neraka ini ada ciri-cirinya 1, 2, 3, 4. Oh, hatinya keras lah, ininya bagaimana, itunya bagaimana. Sekarang karena waktu kita tutup dengan di dalam hadis ini, apa sih korelasi antara hati ini dengan akhir perjalanan kita di yaumil kiamah nanti ketika masuk surga gitu. Kok disangkutkan dengan hati gitu ya. Jadi Allah mengajarkan di sini man khasyar rahmana bil ghaib wa jaa biqalbin munib. Barang siapa yang takut kepada Allah, kepada Sang Rahman, Sang Maha Pecinta, yang Maha Pengasih sama kita, sayangnya luar biasa kepada kita, wa jaa biqalbin munib, dan orang-orang yang datang dengan hati yang tunduk kepada Allah. Ini yang akan menjadi penghuni surga artinya. Dia takut kepada Allah, dia tunduk kepada Allah seperti seekor burung tadi. Maka dia akan masuk ke dalam surga. Dan di dalam orang-orang yang akan masuk ke dalam surga itu adalah yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Orang yang masuk ke dalam surga adalah di mana di hari itu manusia memiliki anak yang cakep, yang ganteng, yang kaya, jabatan dan sebagainya, kekuasaan dan sebagainya, itu tidak ada maknanya, tidak berguna. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali hati yang selamat, yang lembut, hati yang takut kepada Allah, kecuali hati yang tunduk kepada Allah. Kalau diingetin, kalau dinasehatin, kalau diajak tuh udah banget. Ayo kita mau ngadain ini. Ayo. Sebesar kemampuan. Ayo tahajud. Kayaknya kata suaminya, ayo neng tahajud neng. Ayo mah tahajud mah. Kayaknya mama jarang deh tahajud. Ayo diajak. Iya ya. Baru ya muda. Ayo dong Tuhan biar kita dicukupkan oleh Allah, cukup lahir dan batin. Diajak gitu. Mudah sekali. Oh iya ya. Selama ini saya nggak rajin ibadahnya. Kurang deh Tuhan. Terus kalau lagi nonton, dari tadi perasaan nonton dulu deh. Coba yang lain yang lebih bermanfaat. Oh iya ya, buru-buru dimatiin, buru-buru mengalihkan. Ini orang yang insya Allah akan jadi penghuni surga. Jadi dari saya cukup sekian ya Bu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Besok akan kita lanjutkan kebalikan dari hadis ekor burung. Apa aja ciri dan tanda-tandanya kita harus tahu supaya kita tidak terjerumus ke ciri-ciri tadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung saja tasir. Apa ada yang mau bertanya dulu? Tadi yang masalah dosa